guys, jadi gue dari kelompok 4. Gue hari ini pengen observasi cafe Coger Kujang sebelum kita berangkat. Perkenalan diri dulu dong. Oke. Halo guys, saya Rafael Roditya Sahara. Saya Muhammad Jane. Saya Guntur Jundika. Saya Muhammad Kahfi. Saya Muhammad Rizky Saputra. Saya Sarul Fitrohan. Nah, bentar lagi kita mau kemana kita? Ke Coger Kujang. Coger Kujang. Kujang dong. Pokoknya ikutin aja keseruan. Gila, sebelum dinyap-sapkan ini ngapain dulu ini kita? Beli bensin dulu kita. Kurang bensin soalnya. Buat apa nih? Isi bensin kita buat apa? Buat observasi ke tunnel kita. Halo guys. Nah guys, jadi kita udah nyampe nih di Cafe Coger Kujang, tepatnya di Jalan Bincarung nomor 17 Tanah Serial. Nah, sekarang kita mau mulai kan observasinya? Mulai dong. Iya. Ikutin keseruan kami. Dadah. Nah guys, kita udah nyampe di Coger Kujang Bogor. Sebelum kita observasi kan kita bagusnya harus mesen dulu ya guys ya. Biar tahu malu kita, agak enak cuman ngobservasi kalau nggak mesen. Nah guys, ayo kita. Nah guys, gua baru aja mesen pesanan di sini ya guys. Jadi gua sekarang pengen ngikutin teman-teman. Gila. Udah pada mesen aja, gua baru aja masuk tadi. Nah, pada mesen apa aja nih? Taruh apa tuh? Ada kentang goreng gurih dan strawberry candy. Menurut kalian gimana? Cara bentuk penyajiannya oke gak? Oh, oke banget. Oke banget ya. Iya. Ini sabi banget buat ngopi sebetulnya. Asli. Malam mingguan. Aduh, gila. Jos parah. Pokoknya ya udah. Gua pengen ngopi dulu sama teman-teman gua. Gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Perkenalkan, kami dari siswa SMA IN 1 Ciomas. Di sini kita ada tugas observasi tentang kewirausahaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafael Roditya Sahara. Nama saya Sarul Fitrohan. Nah, kita juga harus kenalan sama yang di sebelah kita, guys. Oke. Sebelumnya kakak boleh kenalan namanya siapa, posisi di sini sebagai apa? Hai, saya Intan Puspitasari, saya manajer dari Coger Kujang. Halo? Boleh tahu gak tempat Coger Kujang ini ada di mana? Coger Kujang ada di Jalan Bincarung nomor 17 Tanah Sareal di seberang Taman Helang Kota Bogor. Nah, jangan lupa ada kesini ya. Kak, kita boleh gak nanya sedikit aja tentang kafe ini? Boleh, boleh. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Kita mulai aja ya, Iya. ke pertanyaan Silakan. pertama. Saya pengen nanya nih, tahap pertama cara mulai usaha.
pikiran kakak untuk membuat usaha ini dari mana sih awal mulanya? Jadi Coger ini sebelum dibikin udah pasti kalau untuk usaha nih buat teman-teman mungkin sekarang anak muda udah banyak ya yang mulai usaha dari sejak dini. Itu yang pasti satu pilih lokasi dulu. Lokasi yang memang bagus untuk usaha ya. Lihat dari crowdnya segala macam. Lalu setelah lokasinya dipilih udah pasti bangun tempatnya dong ya. Benar. Konsepnya seperti apa? Apakah mengikuti yang lagi viral di tempat tersebut atau bagaimana? Lalu kita pilih, kita konsepkan target pasar. Jadi target pasarnya itu mau seperti apa? Apakah mau yang middle up dan usia-usia remaja ke atas atau mau yang buat family resto, khususnya food and beverage ya. Kalau food and beverage itu biasanya untuk resto yang sebesar ini kita ngambil seluruh lini target usia gitu. Lalu udah pasti ada kerjasama juga dengan vendor-vendor lain kayak gitu sih sebenarnya. Terus ini konsep utamanya Kak, soalnya kita dari tadi pas awal masuk zaman prasejarah gitu. Awalnya Kia tema ngangkat ke kerajaan Pajajaran, emang itu konsepnya? Iya seperti itu. Jadi ini sih sebenarnya konsepnya lebih ke vibes Bali ya. Oh Bali. Cuman ya seperti itu kan ya, depannya mungkin kalau dilihat ada gapura segala macam orang, jadi kalau ngeliat cozy banget gitu. Jadi kita nggak sama yang lain, cuman memang menggabungkan industrial juga di depan kan, kalau misalkan dilihat dari tempat duduknya gitu kan. Lalu karena kita di Bogor, makanya kita harus mengangkat tema yang Bogor banget. Bogor itu apa sih khasnya? Ya itu salah satunya kita ambil dari kujang. Ya senjata tradisional Bogor yaitu kujang gitu. Begitu guys, oke. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Boleh tahu sarana prasarana yang atau fasilitas yang dikasih oleh kafe ini apa aja? Oke, sarana prasarana saya dari depan ya. Dari depan itu kita punya parkiran yang luas banget. Mungkin kalau kalian lihat, kalau orang-orang di kafe-kafe lain, mereka parkirannya biasa, kita kasih parkiran yang luas untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Lalu ada juga di depan itu outdoor. Outdoor itu ada garden-gardennya. Jadi kalau misalkan yang mau bikin acara garden party itu bisa gitu loh di depan. Lalu ada juga yang indoor. Indoor itu yang di sini. Lalu ada juga yang di atas. Di atas itu ada semi indoor. Ada juga ruang VIP, musola, toilet udah pasti ada. Udah gitu di dalam itu udah pasti dingin banget. Ada AC. Lalu ada juga kita free wifi, ya seperti itu sih kurang lebih ya, standar sih ya. Oh, gitu. Terus Kak, fasilitas yang diberikan selain itu, misalnya seperti event, live musik itu, ada nggak kalau di sini? Ada, udah pasti ada. Kita di weekend itu selalu mengadakan live music, itu sih. Dan event-event lain pastinya. Kayak nikahan gitu bisa? Ya, wedding bisa, intimate wedding bisa gitu, lamaran ataupun arisan, gathering, kantor, itu bisa semua. Nah, udah pada tahu kan sarana prasarana yang diberikan oleh Cafe Coger Kujang. Kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Boleh tahu Kak jumlah karyawan yang ada di sini? Jumlah karyawan di sini kurang lebih 14 orang. Gila, banyak banget guys. Iya. Sumpah. Mantap ya. Iya. Terus Kak, jumlah produksi menu di sini ada berapa produksi? Oke, menu di sini termasuk makanan berat, makanan ringan serta minuman itu kurang lebih kita produksi 87 produk. Biar banyak variasinya. Itu semua sehari itu ada? Ada, pasti. ada. Oh. Ada. Boleh dong Kak, boleh tahu dua makanan yang paling best seller di sini? Oke, best seller di sini untuk minumannya salah satunya adalah kopi gula aren. Lalu makanannya itu di snack aja ya. Di snack itu ada pisang goreng crispy yang udah pasti enak banget. Itu selalu hampir setiap hari sold out-nya banyak sih.
Kalau bahan bakunya tuh yang digunakan apa aja? Oke, kalau kopi gula aren udah pasti kopi ya. Karena base minumannya itu kopi. Kopi espresso, lalu ada gula arennya, ada kalau yang ice ya pakai yang ice, terus pakai susu juga sama creamer. Itu aja sih standar sih kalau kopi gula aren. Kalau snacknya pisang goreng crispy udah pasti pisang. Udah pasti pisang, lalu pakai tepung-tepungan, ada terigu atau nggak maizena, ada essence lain, garam, gula, itu sih biasanya. Tadi yang dijelasan sama Kaitan kan ada sarana prasarana, fasilitas, ada 87 menu, karyawan ada 14. Nah, itu kalau modal awalnya itu berapa tuh Kak? Kalau hitung-hitung. Modal awal dari pembangunan ya, karena memang mungkin semua yang datang sini bisa melihat bahwa ini tempat besar sekali gitu. Bangun tempat dan lain-lain itu saya kalkulasikan kurang lebih 5 miliar. Gila guys, 5 miliar bro. Kalau lu punya 5 miliar mau buat apa? Mau Gila. bikin usaha juga sih. Pastinya Iya, ya. pasti. Kita harus punya perusahaan. Nggak boleh jadi pegawai. Kita Iya. yang nggak gaji orang das gitu ya. Cocok banget. Ambil ilmunya guys. Kita masuk ke pertanyaan keempat berarti ya. Untuk omsetnya Kak, kira-kira per hari itu dapat berapa sih? Rata-rata per hari saya ambil rata-ratanya aja ya, 3,5 juta atau 3.500.000 sehari. 3,5 juta kalau dihitung-hitung kalau sebulan 105 juta ya? Kira-kira segitu. Kurang lebih ya. Itu kotor ya? Kalau bersihnya tuh Ya dikurangi berapa persen ya? Ya pokoknya kira-kira segitu sih ya. kalau keuntungan kayaknya nggak bisa di-spill ya. Iya, kalau nggak bisa di-spill. Karena kita kan juga ada potongan pajak dan lain-lain ya dari situnya gitu. Nah, ya udah guys, kita mau nanya yang paling terakhir. Boleh kasih wejangan nggak Kak buat ke generasi kita nih Gen Z? Bagusnya uang kita tuh harus diapain sih? Harus kalau mulai usaha tuh harus bagaimana, cara manage uangnya, cara pemasarannya tuh bagaimana? Oke. Kalau buat Gen Z ya biasanya, saya lihat tuh sekarang Gen Z itu kreatif ya. Semua ide-idenya banyak gitu kan. Yang jelas sih satu harus hemat-hemat ya. Buat punya modal awal itu bisa dicari dari mana aja, gimana aja selama halal gitu kan. Kenapa harus berwirausaha? Karena ya satu betul tadi, kita tidak bekerja sama orang, tapi memperkerjakan orang, artinya pahala juga kan ya, kita ngasih buka lapangan pekerjaan gitu loh. Lalu kalau usaha itu kita bisa manage waktu kita sendiri gitu. Mau seperti apa, usahanya mau bagaimana, pendapatan yang kita pengen berapa, ya syukur-syukur bisa lebih gitu kan. Lalu kalau untuk kalau untuk di food and beverage khususnya kalau di kami di Coget Pujang itu biasanya untuk meningkatkan marketing itu kami banyaknya di event. Jadi kita ambil event-event yang memang menyisir beberapa usia gitu kan, seperti misalkan live music atau enggak nanti yang akan datang ini akan ada stand up comedy dan lain-lain gitu loh. Itu sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau misalkan saya tidak underestimate orang-orang yang kerja kantoran gitu, karena orang semua passionnya masing-masing ada ya. Ada yang memang sukanya di kantor seperti apapun, tapi usaha itu selama kita kreatif nggak akan pernah mati. Artinya ketika kita bisa memanage itu dengan baik, insya Allah usaha akan tetap berkembang terus menerus, naik menerus, lalu akan menghidupi kita sampai beberapa generasi gitu sih. Jadi berusaha lah. Ini jangan dari Kakak Intan kita. Jangan lupa diserap ya guys ya, untuk yang nonton ini diserap, jangan cuma ditonton doang. Pahami bagaimana caranya, praktekkan yang utama. Kebanyakan orang cuman paham teori tapi nggak jago dalam mempraktekannya. Yang jelas harus berani sih. Nah, usaha itu harus berani gambling kalau bahasanya tuh. Jadi apapun resikonya itu ya memang harus dihadapi, tapi difikirkan terlebih dahulu. Makanya
Kenapa orang berusaha itu, orang yang menjadi wirausahawan itu harus punya namanya mitigasi risiko. Artinya adalah ketika semua usaha itu ada risikonya. Sebelum memulai usaha itu yang harus kita pikirkan matang-matang. Resikonya seperti apa? Cara mencari solusinya apabila resiko itu terjadi seperti apa? Itu yang harus difikirkan baik-baik sih. Nah, ya. Gila guys, salut banget ini dengan penjelasan dari Kak Intan, benar-benar kayak di luar pikiran siswa-siswa SMA 1 Ciamas yang kebanyakan cuma nongkrong nih teman-teman kita ya. Jangan lupa ke Coger Kujang, belajar sama Kak Intan bagaimana caranya berwirausaha, cara untuk memanage uang, harus datang ke Kak Intan. Nah, yang paling terakhir Kak, ini kendala yang Kakak hadapin dalam memproses untuk membuat bisnis ini. Kendalanya sih sampai saat ini nggak ada yang signifikan ya, biasa aja lah namanya kendala itu. Kadang kalau misalkan dari pembuatan ya, kalau yang biasa di semua memulai usaha apalagi dengan membuat tempat sendiri itu sih biasanya pada saat pembangunan gitu kan pasti ada terhambat-hambatnya gitu loh. Terus misalkan ada menu-menu yang mungkin sedikit dikomplain sama customer, tapi itu kalau kami itu akan menjadi masukan yang sangat baik gitu. Makanya di sini selalu ada yang namanya food review. Jadi ketika ada orang pelanggan yang datang ke sini, kita minta reviewnya mereka. Seperti apa sih makanan yang mereka makan hari itu, mereka yang nikmati hari itu di Coger Kujang seperti apa. Apabila memang ada yang sedikit minus dalam tanda kutip review mereka, itu akan jadi masukan buat kita. Itu aja sih, makanya ketika ada resiko itu terjadi, kita harus tahu solusinya gitu loh. Itu sih paling, selebihnya sih nggak ada yang kendala yang begitu berarti ya. Nah, guys, segitu aja dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ini deh satu lagi guys, pesan untuk Gen Z nih, kalau untuk biar semuanya pengen ada kemauan untuk berwirausaha. Pesannya apa ya? Ya kalau kalian ingin maju dan lebih banyak pemasukan di kemudian hari, kalian masih muda nih, masih mumpung ide-idenya banyak banget, kalian nongkrong di sana sini siapa tahu nemuin ide gitu. Mending berwirausaha daripada bekerja kantoran. Kenapa? Karena di situ kemampuan kalian akan bisa direalisasikan, itu sih. Itu paling. Nah, sekian dari observasi kami. Saya Rafael Roditya Sahara mengucapkan terima kasih untuk Bu Orba telah mengizinkan kami untuk observasi keluar sekolah, dan sisanya akan saya berikan ke Sahrul. Baiklah, itu tadi observasi tentang kewirausahaan. Kita berterima kasih kepada Kak Intan yang sudah meluangkan waktu untuk kita observasi ke Coger Kujang. Banyak-banyak terima kasih guys kita Kak Intan, soalnya banyak kelompok lain ditolak. Sedangkan kami di sini enjoy guys. Yang penting jangan lupa selalu datang ke Coger Kujang. Guys, harus datang guys. Okay. Soalnya makan pagi, makan sore, makan malam, makan siang, semua. Kalau perlu ini ya, kosan di sebelah, jadi hidup setiap hari di sini. Iya, guru-gurunya juga ajak ke sini. Nah, khususnya untuk Bu Orba ke sini ya Bu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dari kelompok 4. See you next video.